Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak 5 Ibnu Rushd. Semoga anak-anak semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pembelajaran kita hari ini yaitu tema 3, makanan sehat. Subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Pembelajaran keempat. Muatan intak pada pembelajaran hari ini yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, anak-anak mampu mengidentifikasi interaksi sosial di dataran tinggi. Kemudian anak-anak mampu mencermati iklan layanan masyarakat. Dan yang ketiga, anak-anak mampu mengidentifikasi makna keberagaman dalam cerita. Mengidentifikasi interaksi sosial. Manusia selalu melakukan interaksi dengan lingkungan alam. Sejak dahulu, manusia terus belajar memanfaatkan alam. Dengan kemampuan yang dimiliki, manusia mampu mengubah bahan dari alam untuk berbagai kebutuhan hidup. Kemampuan manusia mengelola alam menunjukkan bahwa manusia dapat mempengaruhi alam. Interaksi manusia dengan lingkungannya harus berjalan dengan harmonis. Dalam memanfaatkan alam, manusia harus bijaksana. Jika manusia tidak bijak dalam memanfaatkan alam, maka akan mengakibatkan lingkungan rusak dan terjadi bencana alam. Mengidentifikasi interaksi sosial di dataran tinggi. Manusia tidak hanya berinteraksi dengan alam, tetapi manusia juga berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Coba anak-anak perhatikan gambar di samping, interaksi manusia yang ada di dataran tinggi. Contoh kegiatan ekonomi yang ada di dataran tinggi antara lain, yang pertama adalah perkebunan. Misalnya kebun teh, kopi, cengkeh, dan lain-lain. Peternakan dan pertanian. Mengenal perkebunan teh. Di perkebunan teh, kita bisa melakukan 2 interaksi. Yang pertama, interaksi dengan lingkungan alam. Yang kedua, yaitu interaksi dengan lingkungan sosial. Apa bagi-bagiannya interaksi dengan lingkungan alam dan lingkungan sosial? Nah, sekarang kita lihat. Interaksi dengan lingkungan alam. Contohnya, petani melakukan pembibitan. Yang kedua, petani memupuk tanaman teh secara rutin. Berarti di situ terjadilah interaksi lingkungan alam antara petaninya dengan tanah. Tanah itu termasuk pada lingkungan alam ya anak-anak. Kemudian interaksi dengan lingkungan sosial. Contohnya yang pertama, petani mengumpulkan daun teh yang berkualitas tinggi kepada pengumpul. Kemudian distributor yang membeli teh dari petani. Dan yang ketiga, kerjasama antara pemasok petani teh, pengepul, dan distributornya. Jadi, kalau interaksi lingkungan dan interaksi dengan lingkungan sosial berarti hubungannya antara orang dengan orang atau manusia dengan manusia. Sedangkan interaksi dengan lingkungan alam tadi antara manusia dengan alamnya. Nah, sampai di sini anak-anak paham ya? Mencermati iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat. Pertama, pengertiannya. Pengertian iklan layanan masyarakat adalah iklan yang berisi pesan atau imbauan kepada seluruh lapisan masyarakat tentang suatu hal atau ajakan yang positif. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mengajak atau menarik perhatian masyarakat agar bersedia mengikuti imbauan yang disampaikan oleh pembuat iklan. Kriteria iklan layanan masyarakat. Yang pertama, tidak komersil. Kemudian tidak mengandung sara, tidak memihak suatu badan usaha atau politik, kemudian ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat, berwawasan nasional, keenam bersifat memengaruhi, dan yang terakhir bertujuan untuk kebaikan hidup masyarakat. Nah, coba anak-anak lihat iklan di samping ini. Nah, gambar di samping itu adalah contoh iklan layanan masyarakat tentang kesehatan dan kebersihan. Kata-katanya, lakukanlah 3M agar terhindar dari demam berdarah. Nah,
ini contoh iklan layanan masyarakat ya, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat kelas 5. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu semangat dan bahagia. Hari ini kita sudah masuk materi di pembelajaran yang keempat, tema 3, subtema 1. Langsung saja yuk kita belajar. Sebelum mengawali pembelajaran, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang iklan masyarakat. Tahukah kalian bahwa iklan bukan hanya mampu dijadikan sebagai alat untuk mempromosikan barang atau jasa, tetapi juga sebagai alat untuk mempromosikan hal-hal positif atau kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Contohnya adalah 2 iklan media cetak yang tampil di layar kalian. Nah, iklan tersebut merupakan beberapa contoh iklan masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, keberagaman adat istiadat, suku bangsa, dan agama. Yuk sama-sama kita amati perbedaan dan persamaan yang ada pada iklan masyarakat tersebut. Nah, iklan yang pertama kita sama-sama bisa saksikan bahwa terdapat kalimat iklan, sebatang lidi jadi kuat bila menjadi sapu. Sebuah bangsa jadi kuat bila tetap bersatu. Nah, kata kunci dalam kalimat iklan ini adalah mari bersatu untuk maju. Sedangkan gambar yang ada sudah sesuai dengan pesan yang disampaikan oleh iklan. Sebatang lidi menjadi kuat setelah disatukan menjadi sebuah sapu. Nah, sedangkan untuk gambar iklan yang kedua, kalimat iklan yang ada kita bisa sama-sama saksikan. Ada kalimat kedamaian ada ketika kita mau menerima perbedaan. Kata kunci yang muncul pada kalimat iklan tersebut yaitu rayakan perbedaan dengan kebersamaan. Nah, gambar yang ditampilkan juga sangat menarik dengan warna-warna yang menunjukkan perbedaan yang ada. Gambar iklan yang kita amati tersebut menyampaikan pesan tentang bersatu dalam keberagaman. Ayo sama-sama kita jaga persatuan bangsa ini dengan cara saling menghormati dan menghargai semua orang walaupun kita berbeda suku, agama, budaya, dan adat istiadatnya. Cukup sampai di sini dulu ya pembelajaran hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat kalian pahami dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengidentifikasi makna keberagaman. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau yang tersebar di seluruh Nusantara. Bentuk negara ini membuat Indonesia menjadi negara yang kaya akan keberagaman. Keberagaman ini mestinya disikapi dengan bijaksana, karena dengan keberagaman ini menjadikan Indonesia menjadi negara yang kaya dan lebih unggul dari negara lain. Keberagaman di Indonesia meliputi keberagaman agama, suku bangsa, bahasa, budaya, serta adat istiadat, dan lain-lain. Setiap provinsi memiliki adat istiadat yang berbeda-beda. Para warga berusaha melestarikan adat istiadat tersebut. Nah, ini adalah contoh keragaman adat istiadat. Ada makan bajamba dari Sumatera Barat, lompat batu Fahomo di Nias, ngaben di Bali, karapan sapi di Madura. Nah, ini adalah mengidentifikasi makna dalam budaya. Tradisi makan bajamba dari Minangkabau. Nah, ini tradisi Minangkabau ya, Nak. Lihat gambar-gambarnya, yaitu makan bajamba, yaitu makan bersama dalam suatu jamba atau suatu piring besi. Dan biasanya makan bajamba ini dilaksanakan pada hari-hari tertentu, yaitu mungkin dalam Tagak Panghulu dan sebagainya, atau acara-acara besar lainnya. Nah, baiklah, sampai di situ dulu materinya untuk hari ini. Dan sekarang anak-anak waktunya latihan. Anak-anak kerjakan latihannya di buku latihan tematik. Jangan lupa tulisannya yang rapi dan bersih. Baik, selamat mengerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.